Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Wa yud'a lahu 'inda fi'li ma dzukira bihi wa fi ghairi dzalika. Wa yud'a lan tentungake. Wa yud'a lan tentungake sapa lahu keduwene mayit. Sapa lahu keduwene mayit didoakan inda fi'li ma ing dalem nalikane nandangi perkara dzukira kang den tutur apa bihi kelawan ma atau dzukira kang den tutur apa ma bihi kelawan mayit ya gak apa-apa. Dzukira kang den tutur apa ma bihi kelawan mayit atau dzukira kang den tutur apa bihi kelawan ma. Mendoakan mayit saat dia mulai lepas ruhnya dari jasadnya, berarti pada saat memejamkan matanya itu didoakan, pada saat melucuti pakaiannya, melepas pakaiannya juga didoakan, menindih perutnya dengan biasanya nek ya kadang nih pokoknya dimanapun lah, siapapun dan kapanpun kok enek bahasan tentang jenazah, pokoknya sudah masuk bab jenazah lah, itu kadang-kadang kita mendengar berita orang meninggal, seperti itu, entah siapapun dimanapun kapanpun, itu nggak jarang ketika ada suatu pembahasan kok memasuki pembahasan bab mayit itu ada saja yang meninggal, padahal sebelumnya nggak ada, bab sebelumnya itu nggak ada. Mulai dari memejamkan matanya, terus melucuti pakaiannya, terus kemudian menindih perutnya dengan sesuatu, melemaskan persendiannya, itu semuanya dikerjakan dalam keadaan disertai dengan mendoakan si mayit. Dan juga nanti ketika dimandikan, dikafani, ketika diberangkatkan menuju kuburnya itu juga diiringi dengan doa-doa. Wa fi ghairi dzalika lan ing dalem sakliyane mengkono-mengkono, lan ing dalem sakliyane mengkono-mengkono madzukir ing dalam saliyane mengkono-mengkono madzukir. Kenapa kok didoakan si mayit? Lihtiyaji krana butuhe mayit butuh ila doa maring donga. Ina idin ing dalam semangsane nalika kana ba'dal mauti. Ina idin ing dalam semangsane nalika sawise matine mayit. Setelah dia meninggal, itu ketika orang meninggal, setelah ruhnya itu lepas dari jasadnya, mulai dari saat itu mayit selalu membutuhkan doa-doa. Wa yubadaru, setelah semua itu dikerjakan, wa yubadaru lan den ake-ake. Wa yubadaru onwai. Wa yubadaru saja. Wa yubadaru lan den ake-ake, disegerakan. Apa bibaro ati dimmatihi ngelebarake tanggungane mayit, atau bebasake juga bisa, bebasake tanggungane mayit dengan cara biqadha idainihi, kelawan bayari utawa nyauri utangi mayit. Wa ing fadhi apa wa tanfidhu wa ing fadhi lan ngelulusake ai bi ing fadhi wa ing fadhi lan ngelulusake wa ing fadhi wasiyatihi lan ngelulusake wasiate mayit halan ing dalem saknalika intayasara lamun to gampang apa wasiat menyegerakan membayari utangnya mayit, dan juga wasiat yang
disampaikan itu sebisa mungkin segera dilaksanakan ketika itu memungkinkan, ketika itu mudah. Wa illa lamun ta ora tayassara ya sa'ala memohon, sa'ala nyuwun sapa waliyuhu waline mayit, sapa waliyuhu waline mayit jaluk ghurama ahu ing pira-pira wong kang ngutangi mayit, ing pira-pira wong kang ngutangi mayit, orang-orang yang memberikan hutang kepada mayit. Berarti mayit punya hutang terhadap orang-orang itu, memohon kepada dia, kepada mereka, ayyuhalliluhu ing yen to tampa legeran, ojo ing yen to ngalalake sapa gurama, ing yen to ngalalake sapa gurama hu ing mayit utawa hu ing den ayyuhalliluhu ing yen to ngalalake sapa gurama hu ing den kepada mayit, untuk mengikhlaskan, untuk merelakan, menghalalkan hutang-hutang yang dulu pernah diberikan kepada mayit, tidak dibayari artinya. Atau kalau enggak menghalalkan, meminta wayuh talu lan tompo leger sapa gurama bihi kelawan den alaihi wajib ing atase mayit. Atau kalau enggak mau menghalalkan hutangnya, ya seenggaknya dia mau untuk mengadakan akad hiwalah atau hawalah. Akad hawalah artinya memindah hutangnya mayit, hutang memindah piutangnya gurama yang menjadi tanggungan mayit dipindah kepada ahli warisnya. Fa'in fa'alu mongko lamun agawe sapa gurama, ketika orang-orang yang memiliki yang pernah menghutangi mayit itu menghalalkan hutangnya atau menerima perpindahan hutang, ya bari'a mongko bebas sapa mayit, utawa lebaran sapa mayit fil hali ing dalem saknalika, seketika itu langsung bebas, dia tidak terikat hutang lagi. Ala khilafil qaidati ing atase nulayani kaidah, meskipun itu nanti menyalahi aturan dalam bahasan hawalah, karena dalam kaedahnya akad hawalah itu harus adanya ridhonya muhil atau muhtal alaih, harus ada ridhonya muhil atau muhtal alaih. Harus adanya ridho dari muhil atau muhtal, ya. Harus adanya ridhonya muhil atau muhtal. Jadi misalkan ada si A, terus si A itu punya hutang, artinya dia berhutang kepada si B. Berarti si A ini sebelumnya ini. Jadi ada A, B, C, ada A, B, dan C. Si A punya hutang kepada B. Terus kemudian di sisi lain ada si C yang memiliki hutang kepada si A. Berarti A itu ya mempunyai piutang, juga memiliki hutang. Dia memiliki hutang kepada si B, dia memiliki piutang kepada si C. Artinya dia wajib menanggung hutang kepada si B, dan dia juga menerima tanggungan hutang dari si C. Jadi yang A ini dikatakan mukhil, karena nanti hutangnya yang wajib dibayar kepada B itu nanti dialihkan pembayarannya atau tanggungannya kepada si C, karena C memiliki hutang kepada A. Jadi yang semula C itu harus bayar hutang kepada A, karena sudah dileger, dipindah hutangnya,
ada akad hawalah, maka si C bayar hutangnya kepada si B, tidak ke A lagi. Tuh. Lah, dalam permasalahan di sini kebetulan si A itu adalah si mayit, orang yang sudah meninggal, memiliki hutang kepada si B. Lah kebetulan C ya dalam masalah ini, C itu adalah saudara atau kerabatnya, walinya atau ahli warisnya si A. Nah kemudian hutang yang wajib dibayar si A yang sudah meninggal tadi itu dipindah tanggungannya kepada si C. Seperti itu prakteknya. Lah dalam praktek seperti ini tidak tergambarkan adanya ridhonya muhil, karena muhil sudah meninggal. Ya meskipun nanti huroma itu adalah muhtal di sini, huroma itu adalah muhtal. Muhtal di sini ridho. Terus tapi masalahnya muhil sudah meninggal, tidak dapat diketahui ridho, tidak dapat tergambarkan ridhonya muhil sudah meninggal. Maka ya seakan-akan gak sah. Makanya di sini kata-katanya adalah ala khilafil qaidati, menyalahi aturan kaidah dalam hawalah. Dan juga dalam hawalah itu ada dua hutang. Hutang yang menjadi tanggungannya A kepada B, atau hutang yang menjadi tanggungannya C kepada si A. Lah masalahnya di sini kerabatnya atau walinya tidak punya hutang kepada A, kerabatnya. Ya meskipun A punya hutang kepada B, dalam praktek di sini itu hanya ada satu hutang. Padahal dalam hawalah itu ada dua hutang. Yang namanya hawalah itu adalah bai'udden bidden. Jadi si muhtal, ghurama di sini ya. Si muhtal itu menjual hutang, menjual piutangnya yang ditanggung oleh A dijual kepada C. Nah, dijual kepada C dengan nanti dibayari piutangnya A yang ditanggung oleh C. Itu bai'udden bidden, menjual hutang dibeli dengan hutang. Sebenarnya seperti itulah, tapi dalam permasalahan ini kalau sesuai dengan kaidah fikih dalam bab hawalah tuh tidak bisa karena hutangnya cuma satu. Dan juga tidak dapat tergambarkan ridhonya muhil. Berhubung masalahnya dalam keadaan orang sudah meninggal, ya maka tidak apa-apa. Artinya ala khilafil qaidati. Lah kok gak masalahnya apa? Yaiku nil hajati krana ana hajat wal maslahati lan maslahat. Karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan. Kalau nggak mau mengikhlaskan terus bagaimana? Kan kasihan si mayit, jadi dia meninggal dalam keadaan membawa hutang dan tidak ada solusi. Ghuromaknya, orang-orang yang menghutanginya itu harus dibayar oleh mayit. Nah, terus bagaimana sudah meninggal membayar bagaimana? Nanti kasihan mayitnya, akan tergantung-gantung arwahnya karena dia masih punya hutang. Nah karena ada masalah seperti itu, maka dicari yang lebih maslahat, yaitu ya sudah adakan akad hawalah, cuman tidak sesuai dengan kaidah asalnya, dengan tujuan adanya kebutuhan dan maslahat. Watajibun wajib apa al mubadaratu agi-agi atau bersegera alal warifi ing atase ahli waris wal wasi lan wong kang den wasiati untuk segera membayarkan hutangnya, menyelesaikan piutangnya mayit. Inda tolati ing dalam nalikane nuprih, ketika orang yang menghutanginya meminta hutang kepada mayit. Maka kadang-kadang ketika ada orang meninggal pas mau diberangkatkan, tuh imamnya itu kadang-kadang yang memiliki hutang silakan diselesaikan dengan ahli warisnya, seperti itu, atau meminta halalnya tuh sebelum sesi tanya jawab sate apa rawan kayak atamakunilan kongang ketika memungkinkan
minatirkati saking bondo tinggalane mayit, minatirkati saking bondo tinggalane mayit. Ayustahabulan den sunahake, ayustahabulan den sunahake apa ilamu aweh weruh, apa ilamu aweh weruh, mengumumkan, menyiarkan bimautihi kelawan kematiane mayit. Nyapa disiarne? Apakah pamer? Tidak. Lalir riya ora kok krono riya, tidak riya. Wasum'ati lan sum'a, bin kondang, tidak sum'a, biar enggak kok tujuannya biar kondang, tidak, biar sum'ah, tidak. Bidzikril awsafi, kelawan nutur piro-piro sifat, agar nanti orang itu yang meninggal ya, itu orangnya seperti ini, malah nanti tujuannya seperti itu, bukan. Sudah meninggal ini yang dinanti-nantikan karena orang ini seperti ini, bukan untuk itu tujuannya. Bidzikril awsafi, kondang bidzikril awsafi kelawan nutur pira-pira sifat al-ghairi laiki kang ora patut, al-ghairi laiki kang ora patut, al-ghairi laiki kang ora patut bihi kelawan mayit. Bukan kok tujuannya untuk memamerkan, bukan tujuannya untuk agar masyhur, nanti disebutkan segala sifat-sifat yang tidak pantas bagi mayit. Ya meskipun itu kenyataan, tapi itu nggak pantas, sudah meninggal. Tapi tujuannya balik sholati, balik krono sholat, agar orang-orang yang mendengarkan siaran tadi mau untuk mendoakan, mensolati mayit. Yaksura supaya akeh sapa al musalluna pira-pira kang nyolati, alaihi ing atase mayit. Tujuannya tadi lil ittibae krono derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Faslun ay hadza faslun, tawiki kono fasal suci fi bayani ghuslil mayiti, ing dalem mertelaake ngedusi mayit, wamalan perkara-perkara, wamalan kegiatan-kegiatan, ya ta'allaku kang berhubungan apa ma, bihi kelawan ghuslil mayit, dan hal-hal yang berkaitan tentang memandikan jenazah. Ghusluhu tawi ngedusi mayit, ingkana lamun ta'ana sapa mayit iku musliman, apa ya, ingkana lamun ta'ana apa mayit iku musliman Islam, iku musliman muslim, ghairu syahidin kang ora mati syahid, wa in gharika halih senajan to tenggelam kerem sapa mayit, meskipun dia sudah mandi kok, dia tenggelam di sungai kok, kan nggak perlu dimandikan, sudah bersih tubuhnya, tidak, tetap tetap diwajibkan untuk memandikan dia. Wa takfinuhu lan ngafani mayit, walau kafiran senajan ta iku wong kafir. Di orang kafir itu dikafani. Kalau dimandikan tuh nggak wajib. Kalau memandikannya nggak wajib, mengkafani yang wajib. Wassalatu lan nyolati alaihi ing atase mayit, ingkana lamun ta'ana sapa mayit utawa apa mayit ana iku musliman wong muslim, orang Islam, ghaira syahidin kang ora mati syahid. Kalau orang kafir nggak perlu disolati, nggak wajib. Wadaf, karena nanti bisa percuma saja. Wadafnuhu lan mendem mayit, wa hamluhu lan gotong utawa nggawa mayit, walau kafiran senajan taiku wong kafir, meskipun mayitnya kafir. Jadi yang wajib bagi orang kafir itu adalah mengkafani dan juga memendamnya. Kalau memandikan dan menyolati itu nggak wajib bagi orang kafir. Tapi kalau bagi mayit yang Islam, ya memandikan, mengkafani, menyolati, terus mengkuburkan, iku furudhu kifayatin piro-piro fardu kifayah. Iku furudhu kifayatin piro-piro fardu kifayah. Lil ijma'i krono sepakate ulama.
Nah, terus wal mukhatabu tai wong kang den khitobi, orang yang diperintah, orang yang dituntut bidzalika kelawan mengkono-mengkono ghusluhu takfinuhu sholatu alaihi tafnuhu furudu kifayatin iku kulluman setiap orang alima kang mengetahui sapa man bimautihi kelawan mati nih mayit. Setiap orang yang mengetahui kematiannya itu orang-orang yang diperintahkan untuk mengerjakan hal-hal tadi. Au qasara utawa nyupet sapa man fil ilmi ing dalem ngaweruhi bihi kelawan mautihi, atau orang-orang yang qasir artinya orang tertentu saja yang mengetahui. Ketika mungkin perjalanan kemana di tengah hutan, terus yang ada hanya temannya saja, ya maka temannya itu yang dihitopi, yang tahu hanya dia saja kok. Sawa uniku podo uga aqaribuhu utawi pira-pira kerabate mayit wa ghairuhum lan saliyane aqarib, entah itu kerabatnya atau orang lain. Fa in fa'alahu mongko lamun ta gawe hu ing zalik sapa ahadun wong suci minna saking kita orang-orang Islam walau ghairu mukallafin sanajan ta saliyane wong mukallaf, anak kecil, orang gila, la minal malaikati ora kok saking malaikat awil jinni utawa jin. Kalau yang memandikan itu malaikat nggak cukup, yang memandikan jin tuh nggak cukup, karena malaikat nggak dikatakan terkena khito, nggak ketaklif. Kalau jin ya juga tidak mencukupi. Tapi kalau masalah mengkafani terus kemudian mensolati, menguburkan itu nggak masalah. Tapi kalau masalah mandikan tidak cukup. Ketika salah seorang itu mengerjakan ya sakota mongko gugur apa al-kharaju dosa anil bagina ing atase sekerine. Wa illa alamun ta ora in fa'alahu ahadun, ketika tidak ada satu orang pun yang mau mengerjakan ngurumati jenazah ya arti mongko dosa sapa al jami'u sekabehane, maka semua orang berdosa. Tapi kalau ketika mayatnya itu mandi sendiri bagaimana? Ketika itu adalah seorang wali terus dia mandi sendiri, terus kemudian mengkafani sendiri, terus menggali liang lahatnya sendiri, dia berangkat sendiri, itu bagaimana? Ya cukup-cukup saja, karena khitab kepada setiap orang yang mengetahui kematiannya itu hanya berdasarkan karena si mayit sendiri tidak bisa mengerjakan, makanya khitabnya kepada orang lain. Kalau dia bisa mengerjakan sendiri karena memiliki karomah, ya berarti sudah cukup. Artinya bisa hasil terjadi memandikannya mayit, mengkafani mayit, menyolati mayit, dan juga menguburkan mayit. Khitab kepada orang yang mengetahui, orang yang ada sekitarnya masih hidup itu hanya sekedar alasannya karena mayit tidak mampu. Kalau mayit mampu ada karomahnya nggak apa-apa. Seperti siapa? Cerita dari Syekh Abdullah Al-Badawi ya. Itu menceritakan Sayyid Abdullah Al-Munwafi. Beliau memiliki karomah. Ketika beliau sudah meninggal, itu beliau mandi sendiri, kafani sendiri, kemudian juga dikubur secara sendirinya karena memiliki karomah. Tapi kalau seperti prakteknya Sayyidah Fatimah itu tahu kalau beliau mau meninggal, terus beliau mandi dengan bersih-bersihnya, terus kemudian pakai pakaian yang bagus, terus kemudian beliau berpesan, jangan kamu mandikan saya sudah mandi, saya sudah pakaian yang bagus, saya akan meninggal. Itu nggak cukup, karena khitabnya belum masuk, karena beliau belum meninggal, maka wajib
Meskipun Sayyidah Fatimah bilang seperti itu, tapi khitab bagi orang lain itu yang belum gugur, tetap mendapatkan dosa. Artinya sahabat ya tetap memandikan. Wa qalul ghusli utawi luwih sithik-sithike adus iku tak mimu badanihi ngeratakake awake mayit bilmai kelawan banyu, meratakan seluruh air ke seluruh tubuhnya mayit. Itu minimal memandikan mayit. Walau min kafirin senajan taiku sangking wong kafir, meskipun yang memandikan adalah orang kafir, karena dia juga orang yang dituntut, orang mukallaf juga. Mukallaf itu orang yang sudah balik dan berakal, meskipun tidak Islam itu juga mukallaf. Orang kafir itu meskipun tidak Islam ya dia dituntut untuk mengerjakan sholat. Ya meskipun ketika nanti dia sholat itu belum gugur, dia belum Islam kok, nggak memenuhi syaratnya, tetap dosa ketika nggak mengerjakan. Double dosanya, dia kafir sudah dosa, nggak mau masuk Islam, nggak mau beriman, dia tidak mengerjakan setiap kewajiban yang diperintahkan juga dosanya double. Au bila niatin utawa kelawan tanpa niat, secara teori agama Islam seperti itu. Au bila niatin utawa kelawan tanpa niat, meskipun memandikannya tanpa disertai dengan niat. Orang yang memandikan tidak niat memandikan mayit, yang jelas dia meratakan air ke seluruh tubuh si mayit. Meskipun seperti itu sudah mencukupi. Li'anal qasda karena sak temene alasane, li'anal qasda karena sak temene sejo minhu sangking ghuslil mayit iku an-nadhafatu bebersih, karena untuk membersihkan. Ayunda bulan den sunake apa Allah ya fido yen ta orang loberake sapa man yang memandikan, yen ta orang loberake sapa man alma ing banyu diloberake ala badani ing atase awake mayit illa ba'da izalatin najasati, kejaba ing dalam sawuse ngilangi najis. Itu disunahkan sebelum menghilangkan najis yang ada di tubuhnya mayit, itu tidak meratakan air dulu ke seluruh tubuhnya, terlebih dahulu dihilangkan najis-najisnya, baru menyiramkan seluruh air kepada tubuhnya, atau menyirami seluruh tubuh mayat dengan air. La fa yusabau mengko lamun to ngasoake sapa wong hu ing ma fa azalaha nuli ngilangi apa ma ha ing najasa, oleh ngilangi bila taghayyuran kelawan tanpa berubah apa ma, kelawan tanpa berubah apa ma fi marratin disirami fi marratin ing dalam ambalan wahidatin kang sepisan, sekali siram saja sudah rata dan juga dapat menghilangkan najis yang ada di tubuh mayit tanpa ada perubahan sifat pada air yang telah disiramkan tadi. Ya ajazat mongko nyukupi apa marratun wahidatun, ajazat mongko nyukupi apa marratun wahidatun, nyukupi an ghuslil khabasi saking baso najis wal mautilan ngadusi mayit, wal mautilan adus mayit, ngadusi mayit. Jadi sudah mencukupi ketika air yang disiramkan itu dapat menghilangkan najis pada tubuh mayit, asalkan air tadi tidak berubah sifatnya. Seperti pada permasalahan orang yang hidup, ketika dia wajib mandi besar, terus kemudian dia memiliki najis yang menempel di tubuhnya, sekali siram itu airnya tidak berubah sifatnya dan juga najisnya hilang, sudah cukup. Kama yakfi, kama takfi apa yakfi? Kama takfi kaya oleh nyukupi apa marratun wahidatun, kama takfi kaya oleh nyukupi apa marratun wahidatun fil hayy ing dalem wong urip, nyukupi anil hadas saking hadas wal khabasilan najis. Wa yusanulan den sunake apa yughsala yen to den dusi sapa mayit, apa yughsala yen to den dusi sapa mayit, didusi fi komisen ing dalam baju kurung, artinya dimandikan dalam keadaan dipakai atau dikenakan baju
gamis atau baju kurung di tubuhnya mayit. Sunahnya tadi alasannya li'annahu krana sak temene komis iku asturu luweh nutupi apa komis lahu maring mayit, karena dapat menutupi auratnya mayit. Wa ayyakun lan yen to ana apa al-qamisu baju kurung utawa gamis ana iku kholakon iku kholakon rusak, baju yang sudah apa ya jelek lah istilahnya, jelek. Au sakhifan utawa tipis, pakaiannya yang gamis yang tipis, gamis yang sudah rusak. Tapi ya meskipun rusak masih bisa menutupi auratnya mayit, bukan kok yang lubang-lubang rusaknya. Kalau itu ya enggak hasil. Hatta la yamna'a, sehingga orang nyegah apa komis, orang nyegah usul al-ma'i ing tumekane banyu, tumeka ilaihi maling mayit, ai ila badanihi ilaihi maring mayit. Artinya ketika nanti bajunya itu disirami air atasnya, itu dapat masuk tembus mengenai tubuhnya mayit, bukan kain yang tebal. Summa ini tasa'anu lilamun to jembar apa komis ya adkhala mongko nglebokake sapa man orang yang memandikan, nglebokake ya dahu ing tangane man dilebokake fi kamihi ing dalem lengene komis, dimasukkan ke lengannya gamis untuk membersihkan tubuhnya mayit. Wa ila lamun ora ini tasa'a, ketika itu sempit pakaiannya, gamisnya, ya fataha mongko buka, menyobek artinya buka sopo man takhori sohu ing jahitane gamis, jahitnya dirobek. Fa in ta'adzara mongko lamun dadi angel apa ghusluhu ngedusi mayit, angel didusi fihi ing dalem komis, ketika gamisnya itu malah merepotkan dalam proses memandikan jenazah, ya maka satara mongko nutupi sapa man ma ing bagian baina surati kang tetep ing dalem antarane udele mayit utawa pusare mayit. Udeli bahasa Indonesia apa? Pusar ya? Dan onyong-onyong bahasa Indonesia apa? Iya pusar ya? Pokoknya yang nyeri pusar jenenge. Baina surati kang tetep ing dalem antarane udele mayit waruk bati hilang dengkule mayit. Tidak kok yang ditutupi itu hanyalah atas lutut sama bawahnya pusar, tapi pusarnya juga tertutup, terus kemudian lututnya juga tertutup, karena mimbabi malayatimu bihi al-wajibu, bahwa wajibun ma'adus en sertane bagian minhuma sangking surati waruk batihi, minhuma sangking surati waruk batihi. Wa ayyu ghassala lan yen ta den dusi sapa mayit fi khalwatin ing dalem panggonan sepi, di tempat yang sepi, bukan kok di depan rumah nanti biar jadi tontonan orang, tidak. Bi alla yadkhala kelawan yen ta ora mlebu alaihi ing atase mayit apa alai atase mayit apa sapa gairul ghasili sakliyane wong kang ngedusi, wa mu'ainuhu lan wong kang nulungi ghasil, orang yang menyiramkan air, itu termasuk mu'in. Jadi yang hanya ada di dalam tempat pemandian jenazah itu orang-orang yang
memandikan jenazahnya dan juga orang yang membantu memandikan. Tuh sudah dikatakan memandikan dengan cara di tempat yang khalwah, yang sepi. Li'annahu krana sak temene kelakuan, li'annahu krana sak kelakuan atau li'annahu krana sak temene gos lahu fi khalwah, karena hal seperti itu ketika memandikan di tempat yang sepi kukot yakunu terkadang ono bibadanihi kelawan iku bibadanihi tetap kelawan awake atau badane mayit ono apa ma aib utawa cacat utawa perkara yufihi kang nyamarake sapa mayit hi ing ma. Terkadang ada bagian tubuh mayit yang seharusnya itu tidak ditunjukkan kepada orang lain, yang mana mayat sendiri itu kalau masih hidup tuh malu ketika kelihatan. Yang enggak cacat lah, yang jelas auratnya yang jelas. Walil wali lan iku tetep keduwene wali aduh kulo tawi mancing. Kalau walinya boleh masuk ke tempat pemandian mayat tadi. Wa illam yusil senajan ta ora melok ngedusi sapa wali. Walam yu'in lan ora nulung sapa wali. Yo nangis tok ning jero kono. Malah jangan kalau nangis ya, hanya menyaksikan saja. Kira-kira sesuai dengan aturan enggak memandikannya. Mantau, mandur lah istilahnya. Wal afdalu ta sing luwih utama. Kama kaya keterangan fil ummi ing dalam kitab karangan Imam Syafi'i. Utahe sing luwih utama iku ayakun arep yen ta ana sapa mayit aja apa ayakun arep yen ta ana apa ghusluhu ngadosi mayit hatta tahta sakfin ing dalem ngisore payon atau aup di tempat yang ada atapnya, di tempat yang bisa digunakan untuk berteduh. Li'annahu karena saat temene tahta sakfin atau li'annahu karena saat temene ghuslahu tahta sakfin iku astaruluh nutupi wa ayyur fa'alan yento den angkat sopo mayit ditinggikan sopo mayit ala nahwi lauhin ing atase sepadane papan, diletakkan di atas papan ausarin utawa amben yang renggang-renggang, yang papannya itu renggang-renggang biar airnya itu bisa langsung turun, langsung mengalir ke bawah, tidak kok papan yang atau amben yang tertutup, yang tidak jarang-jarang, yang rata, nanti airnya nggak turun-turun. Ketika najisnya itu sudah mengalir karena papannya itu tidak lubang-lubang, akhirnya ya kembali lagi mutan najis lagi, sulit, menyulitkan. Muhayyain kang den cawesake apa lauh au sarir dicawesake lidzalika maring mengkono-mengkono ghuslil mayyit, karena yang mana papan atau amben tadi khusus disediakan untuk memandikan mayit. Alasannya li alla yusibahu supaya ento ora mengenai, supaya ento ora mekenani hu ing mayit apa arrosasu cipratan utawa pletian. Kalau diletakkan di atas papan atau amben yang tinggi kan nanti cipratan atau percikan air itu enggak mercik kepada tubuhnya mayit. Wayus takbalu lan den adepake sapa bihi kelawan mayit diadepake al kiblat ing kiblat. Wayarfa'u lan ngangkat minhu saking mayit ngene wae. Wayarfa'u lan ngangkat sapa wong sing ngedusi minhu saking mayit, ngangkat ma ing anggota atau bagian awak yali kang nyandingi apa nyandingi arok saing sirah lehernya.
lian atau sebagian atas punggungnya, lian hadira supaya ora tumurun apa almau supaya kok ora ya. Lian hadira supaya tumurun apa almau banyu anhu saking roksi, agar air itu bisa turun, tidak malah masuk ke lubang-lubang yang ada pada mayit. Wa yaghuddulan ngeremake sapa al-ghasilu wong kang ngedusi, waman lan uwong yu'inuhu kang nulungi sapa man hu ing ghasil ngeremake basara ing paningale mayit, basarahu ing paningale mayit ngono ya. Artinya ini, orang yang memandikan dan orang yang menolong orang yang memandikan itu tidak melihat bagian-bagian auratnya mayit. Itu makna daripada ya rutu. Tidak kok yang dipejam itu adalah matanya mayit, bukan, tapi basarahu ing peninggal ing ngene, basarahu ing ningali mayit, basaro ing ningali mayit, wa yaruddu al-ghasilu man yu'inuhu basaro ing ningali mayit, wujuban kelawan wajib, diremake ama saking perkara baina surati kang tetep ing dalem antarane udel warubati lan dengkul, wajus lan sebagian min huma saking surah warubah, illa ayakuna kejaba yen ta ana sapa ghasil au man yu'inuhu, kecuali kalau yang memandikan tadi iku zaujan bojo wadon bojo lanang au zaujatan utawa bojo wadon, wala syahwat lan ora ana syahwat iku maujud, wa nadban lan kelawan sunnah wajib ya, wajib memejamkan mata saat memandikan mayit pas tiba di bagian-bagian auratnya, itu wajib, kecuali kalau itu istri atau suaminya yang tidak punya syahwat. Lah sunnah hukumnya memejamkan mata fima ing dalam perkara, fima ing dalam anggota ada kang liyani apa madzalika ing mengkono-mengkono ar-rubbah surah wa juz'in minhuma, surah wa rubbah juz'in minhuma. Nah selain itu maka sunnah memejamkan mata, tidak melihatlah. Panadruhu mongko utawi ningaline ghasil au man yu'inuhu, ningali bila syahwatin kelawan tanpa syahwat, iku khilaful aula, iku khilaful aula, khilaful aula melayani perkara kang luwih utama. Illa lihajatin itu sebuah istilah kasah dimaknani iku khilaful aula, khilaful aula, istilah koncone ijabah, koncone hurmah, koncone karoha, koncone nudbah, itu khilaful aula. Illa lihajatin kejaba krana hajat, kecuali kalau ada hajat, butuh memang harus melihat, ilan nadri maring ningali, kama rifatil maghsuli kaya dene ngaweruhine perkara kang den baso min ghairi saking sakliyane maghsul, wal masulan demok kan nadho, wal masu utawi wae, wal masu utawi menyentuh bagian aurat tadi, yukan nadhari kaya dene ningali fima ing dalam perkara dzikira kang den tutur apa ma, hukumnya sama dengan melihat. Kalau menyentuh bagian-bagian yang termasuk aurat itu disamakan dengan wajibnya untuk tidak melihat, artinya jangan disentuh bagian-bagian auratnya, wajib tidak menyentuh auratnya mayit, yang berarti menggunakan sapu tangan. Makanya yang memandikan itu adalah sebaiknya adalah istri atau suaminya atau anak-anaknya, karena itu termasuk muhrimnya. Kalau yang selainnya, lengannya, lehernya, itu berarti sunnah saja, tidak menyentuh. Ayusan lantian sunake apa mashubat nihi, ngusap wetenge mayit, biyadihi kelawan tangane ghasil al yusra kang kiwa, bikuwatin kelawan tekanan atau bikuwatin kelawan kuat, agak ditekan, agak seru,
liyah ruja supaya ngetokake sapa ghasil toman ma ing kotoran fihi kang tetep ing dalem fihi apa fiha ya fihi kang tetep ing dalem batnihi lah kok mudzakkar ya batnihi kan diidhofahkan kepada dhamir yang mudzakkar maka keistimewaan diantaranya dapat menjadikan suatu yang muannas itu menjadi mudzakkar li alla yakhruja wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya